Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IPA. Selamat datang di kelasnya para petualang. Apa kabar kalian hari ini? Sudah lama kita tidak bertemu melalui kanal video YouTube. Hari ini, Ustadz akan menjelaskan tentang beberapa jenis gerak. Oke, jika kemarin kita sudah membahas beberapa jenis gerak berdasarkan lintasannya, ataupun beberapa jenis gerak berdasarkan titik acuannya, hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang beberapa jenis gerak lurus. Oke, perhatikan. Yang pertama, kita sebut sebagai gerak lurus beraturan atau disingkat GLB. Ustadz ulangi, gerak lurus beraturan atau GLB. Apa arti dari GLB? GLB adalah suatu gerak dengan lintasan yang lurus tetapi memiliki kecepatan yang sama. Mulai dari awal hingga akhir lintasan, kecepatannya selalu sama atau tidak pernah berubah-ubah. Contohnya, jika kamu menaiki sepeda pada suatu lintasan yang lurus, maka itu bisa disebut sebagai GLB jika sejak awal kamu berangkat hingga akhir di mana kamu berhenti, kecepatannya selalu sama. Contohnya mungkin 2 meter per sekon. Oke, nah dari GLB ini kita kemudian bisa memiliki rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu rumus tentang kecepatan. Kecepatan gerak suatu benda dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh oleh suatu benda setiap 1 sekon atau 1 detik. Maka bisa kita rumuskan sebagai berikut. V sama dengan S per T. Dengan V yaitu kecepatan, satuannya yaitu meter per sekon. Dan S adalah jarak, satuannya yaitu meter. Dan yang terakhir, T adalah waktu, satuannya yaitu sekon. Sehingga rumus yang sudah kita pelajari yaitu V sama dengan S per T. Oke? Agar kalian lebih memahami tentang penggunaan rumus ini, Ustadz akan menyertakan contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan soal nomor 1 berikut ini. Nasiwa mengendarai mobil dan menempuh jarak 6 km dalam waktu 5 menit. Tentukan kecepatan mobil Nasiwa tersebut. Perhatikan pembahasan berikut ini. S sama dengan 6 km sama dengan 6.000 meter. Sedangkan T sama dengan 5 menit sama dengan 300 sekon. Ditanya nilai V atau kecepatan. Jawab, V sama dengan S per T sama dengan 6.000 meter per 300 sekon sama dengan 20 meter per sekon. Jadi, kecepatan mobil Nasiwa yaitu 20 meter per sekon. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Hafiz sedang melakukan lari pagi. Kecepatan Hafiz berlari adalah 2 meter per sekon. Tentukan jarak yang ditempuh Hafiz jika berlari selama 2 menit. Perhatikan pembahasan berikut ini. Diketahui V sama dengan 2 meter per sekon dan T sama dengan 2 menit sama dengan 120 sekon. Ditanya S atau jarak. Jawab, S sama dengan V dikali T. Sama dengan 2 meter per sekon dikali 120 sekon. Sama dengan 480 meter. Jadi,
Jarak yang ditempuh oleh Hafiz ketika berlari adalah 480 meter. Oke guys, bagaimana? Apakah kamu sudah memahami tentang rumus dari kecepatan suatu benda? Bagus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gerak lurus yang kedua, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan adalah suatu gerak yang memiliki lintasan lurus, tetapi kecepatannya berubah secara beraturan. Jadi, perubahan kecepatan yang terjadi tidak terjadi secara acak, tetapi jika terjadi perubahan kecepatan A pada titik 1, maka pada titik 2 juga terjadi perubahan kecepatan dengan nilai yang sama. Sehingga kemudian gerak ini kita sebut sebagai gerak lurus berubah beraturan, atau kita singkat dengan GLBB. Nah, dari GLBB ini kita juga kemudian memiliki suatu rumus yang kita sebut sebagai rumus percepatan. Perhatikan. Apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap 1 sekon atau setiap 1 detik. Oke, dirumuskan dengan A sama dengan VT dikurangi V0 per T. Ustadz ulangi. A sama dengan VT dikurangi V0 per T. Dengan keterangan A yaitu percepatan atau acceleration dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian VT yaitu kecepatan akhir. Ingat, VT yaitu kecepatan akhir. Sedangkan V0 yaitu kecepatan awal. Dan T adalah waktu. Nah, yang perlu kamu perhatikan adalah jika hasil dari hitunganmu dari percepatan ini bernilai positif, artinya benda tersebut mengalami percepatan atau penambahan kecepatan. Benda tersebut semakin cepat. Tetapi, jika hasil yang kamu dapatkan bernilai negatif, maka artinya benda tersebut mengalami perlambatan atau benda tersebut kecepatannya semakin lambat. Oke, jika positif berarti benda tersebut semakin cepat, jika negatif berarti benda tersebut semakin lambat. Nah, untuk memahami tentang aplikasi rumus tersebut, perhatikan contoh soal yang Ustadz siapkan berikut ini. Perhatikan latihan soal berikut ini. Aziz menaiki sepeda sambil menuruni bukit. Sebelum menurun, kecepatan sepeda adalah 1 meter per sekon. Pada detik pertama, kecepatannya menjadi 3 meter per sekon. Pada detik kedua, kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Tentukan percepatan yang terjadi. Perhatikan pembahasan berikut. Diketahui V0 sama dengan 1 meter per sekon. V1 sama dengan 3 meter per sekon. V2 sama dengan 5 meter per sekon. T sama dengan 2 sekon. Ditanya nilai A atau percepatan. Jawab, A sama dengan V1 dikurangi V0 plus V2 kurangi V1. Kita masukkan sama dengan 3 meter per sekon dikurangi 1 meter per sekon plus 5 meter per sekon dikurangi 3 meter per sekon per 2 sekon. Sama dengan 2 meter per sekon ditambah 2 meter per sekon per 2 sekon. Kita jumlahkan sama dengan 4 meter per sekon per 2 sekon. Sehingga hasilnya sama dengan
2 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan yang dialami Aziz adalah sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Bagaimana guys? Kamu sudah paham tentang gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan? Kemudian kamu juga sudah paham tentang bagaimana menghitung kecepatan atau bagaimana cara menghitung percepatan suatu benda. Oke? Untuk lebih memudahkan kamu untuk memahami dan agar kamu lebih dapat untuk mendalami materi ini, maka Ustadz sudah menyiapkan beberapa soal latihan yang bisa kamu kerjakan, di mana sudah Ustadz letakkan di Google Classroom. So, stay tune on your Google Classroom. Oke guys, terima kasih sudah bergabung dengan kelas IPA hari ini. Kelas IPA, kelasnya para petualang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.